Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Sebagai kitab suci, tentu Al-Quran memiliki keutamaan untuk dibaca dan dipahami selaku pedoman hidup umat muslim. Terkait dengan membacanya, terdapat anjuran untuk membacanya dengan tartil. Membaca dengan tartil adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang telah ditentukan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Muzammil ayat 4 yang berbunyi, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Terdapat kurang lebih 15 hukum bacaan tajwid yang telah ditentukan dan disepakati oleh para ulama. Ilmu tajwid sendiri memiliki berbagai macam hukum yang bisa dipelajari dan dipahami umat muslim. Salah satunya berlaku apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah tertentu. Ada 4 hukum bacaan yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin, yakni idhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Idhar halqi terjadi ketika nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah yang makhrajnya pada tenggorokan atau halqi. Apa 6 huruf itu? Yakni alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Cara membaca nun sukun atau tanwin adalah jelas tanpa mendengung. Contohnya, man amana, nun sukun bertemu dengan alif. Minhu, nun sukun bertemu dengan ha. Ghafurun halim, tanwin bertemu dengan ha. Sami'un alim, tanwin bertemu dengan ain. Yang kedua adalah idgham. Idgham adalah salah satu hukum bacaan yang perlu dipahami umat muslim saat membaca Al-Quran. Dalam ilmu tajwid, idgham artinya memasukkan atau membunyikan. Maksudnya, cara membaca idgham adalah dengan memasukkan atau mencampurkan satu huruf ke huruf yang lain. Idgham dibagi menjadi 2, yakni idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Mengutip buku dasar-dasar ilmu tajwid oleh Marzuki, idgham bi gunnah artinya membunyikan nun mati dan tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Cara membaca idgham bi gunnah yaitu meleburkan nun sukun dan tanwin ke dalam huruf idgham yang ada di depannya sehingga menjadi satu ucapan, seakan-akan satu huruf. Huruf yang diidghamkan seolah ditasdidkan dan diiringi dengan dengungan 1 atau setengah alif atau sekitar 2-3 harokat. Contoh idgham bi gunnah, ya, min waliyyin wala nasir. Kemudian nun, min nur, mim. Kita ambil dari surat Al-Kafirun ayat 4. Abidum ma abadtum. Tanwin bertemu huruf mim sehingga dibaca abidum ma.
abadtum. Kemudian contoh yang keempat yaitu waw, kita ambilkan dari surat Al-Lahab ayat 1. Abi lahabi wa tab, tanwin bertemu huruf waw sehingga dibaca abi lahabi wa tab. Idgham bila guna, kebalikan dari idgham bi guna. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, maka dibaca dengan cara meleburkannya tanpa mendengung. Ada dua huruf yang termasuk idgham bila guna, yakni lam dan ro. Berikut adalah contoh dari idgham bila guna. Apabila ada nun sukun bertemu salah satu huruf idgham dalam satu kata atau dalam bahasa Arab dalam satu kalimat, maka disebut idhar wajib. Contohnya sinwanun, kinwanun, bunyanun, dan dunya. Iklab. Suatu kalimat bisa dikatakan memiliki hukum iklab ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan mengubah pengucapan nun sukun atau tanwin menjadi mim. Kemudian mim tersebut disamarkan dengan menambahkan gunnah. Cara membaca iklab adalah dengan merapatkan kedua bibir, mendengungkan dan menahan selama 2 harokat atau ketukan. Berikut adalah contoh iklab. Kalla layuk badanna fil khutama lanasfa'am bin nasiyah wa anta hillum bihadzal balad la mimba. Kemudian ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan yang kita bahas ini adalah ikhfa hakiki. Hakiki artinya lafal yang digunakan pada makna aslinya. Suatu bacaan dapat dikatakan sebagai hukum ikhfa hakiki jika nun sukun bertemu dengan huruf yang 15. Apa huruf 15? Yakni ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Dari 15 huruf ikhfa di sini bisa disajikan hanya 4 saja contohnya. Dan cara membaca ikhfa hakiki adalah samar antara idhar jelas dan idgham yang mendengung. Ada dengung ketika mengucapkan an atau tanwin menjadi tersamarkan. Yang tiku, minju, mingkum, seperti itu. Demikian tadi pembelajaran kita tentang nun sukun dan tanwin. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran selanjutnya yaitu tentang mim sukun. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.